Kita pasti sering banget dengar istilah pemimpin yang kuat kan? Sosok yang kelihatannya tegas, karismatik, bisa ambil keputusan satset. Tapi, gimana kalau gagasan yang kedengarannya keren ini ternyata cuma mitos? Dan lebih parah lagi, mitos yang berbahaya. Hari ini, kita akan bongkar semuanya. Nah, kita mulai dari gagasan yang, provokatif banget nih dari buku The Myth of the Strong Leader, karya Archie Brown. Coba bayangkan, sistem politik terbaik itu justru yang kebal sama pemimpinnya. Ini kan aneh. Apa jangan-jangan selama ini kita salah? Apa jangan-jangan pencarian kita akan sosok pahlawan tunggal itu justru sebuah kesalahan fatal? Oke, pertama-tama, kenapa sih kita suka banget sama ide pemimpin kuat? Jujur aja, citra seorang pemimpin yang pegang kendali penuh, dikelilingi penasihat tapi keputusan akhir tetap di tangannya, itu kelihatan keren banget. Di film, di buku sejarah, ada di mana-mana. Nah, di bagian ini kita akan lihat kenapa citra ini begitu memikat dan kenapa kita justru harus hati-hati. Ini dia masalahnya. Karisma yang memukau itu seringkali jadi topeng buat bahaya yang mengintai. Sejarah tuh penuh loh dengan contoh pemimpin karismatik yang ujung-ujungnya malah bawa bencana. Makanya buku ini bilang kita butuh cara pandang yang lebih pas. Bukan cuma soal kuat atau lemah, tapi ada cara lain yang lebih berguna buat menilai seorang pemimpin. Jadi gimana? Kalau kita lupakan dulu deh istilah kuat atau lemah. Sumber kita ini mengusulkan dua tipe kepemimpinan yang jauh lebih bermakna. Yang pertama, pemimpin yang redefining atau mendefinisikan ulang. Dan yang kedua, pemimpin transformasional. Ini bukan lagi soal gaya, tapi soal dampak nyata mereka ke masyarakat. Oke, pemimpin pendefinisi ulang ini, bayangin aja kayak orang yang geser tiang gawang di lapangan politik. Mereka nggak cuma main sesuai aturan yang ada, tapi mereka mengubah aturan mainnya. Mereka ini berhasil bikin gagasan yang tadinya dianggap ekstrim, atau nggak mungkin, jadi sesuatu yang wajar dan diterima banyak orang. Contohnya jelas banget. Coba lihat FDR dengan New Deal-nya. Dulu, pemerintah ikut campur besar-besaran di ekonomi itu dianggap tabu di Amerika. Tapi dia berhasil menggeser pandangan itu. Sama kayak Margaret Thatcher di Inggris. Dia mengubah total konsensus soal negara kesejahteraan jadi ekonomi pasar bebas. Keduanya ini benar-benar mendefinisikan ulang apa yang mungkin dalam politik. Sekarang kita naik level lagi. Ini jauh lebih langka, pemimpin transformasional. Ini bukan lagi cuma geser agenda, tapi benar-benar ngerombak total seluruh sistem. Entah itu konstitusinya, struktur ekonominya, atau bahkan tatanan dunia. Ini perubahan fundamental yang dampaknya bisa terasa puluhan tahun. Lihat aja nama-nama ini. De Gaulle yang membangun ulang Prancis dari puing-puing kekacauan. Gorbachev yang membongkar sistem Soviet dari dalam. Dan tentu saja, Mandela yang memimpin transisi Afrika Selatan dari apartheid ke demokrasi. Mereka ini muncul di saat-saat genting loh, bukan dalam politik adem ayem sehari-hari. Makanya mereka langka banget. Tapi pertanyaannya, apa iya kehebatan pemimpin itu cuma soal orangnya doang? Tentu enggak. Pemimpin sehebat apapun, dia nggak kerja di ruang hampa. Di bagian ini, kita akan lihat gimana konteks, yaitu sistem politik tempat mereka berada, itu jadi penentu segalanya. Sistem inilah yang menentukan seberapa besar kekuasaan yang beneran mereka punya. Bedanya jauh banget. Coba bandingkan. Di negara demokrasi, seorang presiden harus negosiasi sama parlemen. Keputusannya bisa digugat di pengadilan. Nah, bandingkan sama pemimpin otoriter yang ngontrol media, pengadilannya nurut sama dia, dan nggak perlu tanggung jawab ke rakyat. Kekuatan mereka jelas nggak sebanding. Nah, kalau sistem sepenting itu, terus gimana dong dengan anggapan kalau kepribadian kuat seorang kandidat itu yang bikin menang pemilu? Kita kan sering banget mikir gitu. Tapi keyakinan ini justru membawa kita ke salah satu mitos terbesar dalam politik. Ternyata menurut data, anggapan itu keliru. Tentu, karakter pemimpin ada pengaruhnya. Tapi seringkali faktor lain seperti kondisi ekonomi, pilihan partai, atau isu-isu yang lagi hangat itu jauh lebih menentukan. Pemilih itu nggak cuma milih orang, tapi juga milih paket kebijakan dan kondisi saat itu. Dan ini nih, ironisnya, di bagian ini kita akan bahas bahaya dari dominasi. Sesuatu yang kita anggap kekuatan, kemampuan buat mendominasi, maksa, dan nggak mau dengar orang lain, justru bisa jadi kelemahan fatal bagi seorang pemimpin, apalagi di sistem demokrasi. Yuk kita lihat kenapa. Polanya tuh sering banget sama loh. Coba lihat kasus Margaret Thatcher atau Kevin Rudd di Australia. Biasanya dimulai dari menyingkirkan kolega-kolega senior yang berani beda pendapat. Terus mereka maksa kebijakan jalan terus tanpa diskusi. Hasilnya, kepercayaan dari dalam partainya sendiri habis. Dan langkah terakhir mereka dilengsirkan oleh orang-orangnya sendiri. Jadi, ujung-ujungnya gimana gaya yang dominan ini? Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah resep buat bencana.
Kualitas kebijakannya anjlok karena nggak ada masukan atau debat yang sehat. Dukungan dari teman-teman politiknya menguap. Dan akhirnya, risiko politik buat memimpin itu sendiri jadi tinggi banget. Ini gaya kepemimpinan yang nggak bakal awet. Oke, jadi kita udah lihat kan, kalau citra pahlawan tunggal yang serba dominan itu keliru dan malah berbahaya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau bukan yang seperti itu, terus kepemimpinan yang beneran bagus itu kayak gimana sih? Mari kita coba lihat di luar mitos. Dan ternyata, ciri-cirinya tuh justru kebalikan total dari mitos pemimpin kuat yang kita kenal. Kepemimpinan yang baik itu ternyata sifatnya kolektif. Pemimpinnya mengandalkan rekan kerja yang hebat, bahkan sengaja mendorong perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mereka tahu, kebijakan terbaik itu lahir dari situ. Ini bukan soal satu orang jenius, tapi soal membangun tim, kepercayaan, dan tujuan bersama. Kebijakan terbaik itu lahir dari perdebatan, bukan dari perintah. Seorang pemimpin hebat itu nggak butuh orang-orang yang yes man atau asal bapak seneng. Mereka justru butuh rekan-rekan yang berani bilang, tunggu dulu, saya nggak setuju. Yang berani nantang asumsi dan kerja bareng buat cari solusi paling pas. Contoh paling pas mungkin Harry Truman. Dia pernah bilang gitu, yang nunjukin betapa rendah hatinya dia. Reputasinya justru makin bagus seiring waktu. Karena dia nggak bergaya sok tahu segalanya. Dia percaya sama para ahli di kabinetnya. Dia mendengarkan, dan dia memimpin secara kolektif. Itulah kekuatan dia yang sesungguhnya. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang lebih besar lagi. Demokrasi itu nggak cuma butuh pemimpin, tapi juga butuh partai politik yang sehat. Partailah yang bisa menawarkan pilihan kebijakan yang jelas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban, dan yang memberikan stabilitas. Sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang saja, sekuat apapun dia. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Coba kita renungkan, jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Mungkin pencarian kita akan pemimpin yang kuat dengan segala citranya justru membuat kita buta terhadap kualitas yang benar-benar penting. Kebijaksanaan, kemauan untuk bekerja sama, dan kerendahan hati. Mungkin dengan mengubah apa yang kita cari, kita bisa mendapatkan kepemimpinan yang jauh lebih baik.